Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, saya Nurul Anwar SPD, saya guru kelas 6 di SD Negeri 2 Tempuran Dhuwur, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, LPTK Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran yang ke-1. Berikut adalah kegiatan praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita masuk kelas, mari kita cuci tangan. Siap? Ya. Pagi anak-anak. Pagi. Oke, alhamdulillah sudah bisa masuk ke kegiatan hari ini dan berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Tetapi jangan lupa karena masih pandemi, tetap jaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, kemudian Cuci tangan. dan juga menjaga jarak. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin doa, Pak Guru, silakan. Silakan, Ustaz. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Untuk kegiatan hari ini kita akan belajar pada pertemuan yang tema ke-8, subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Kemarin kita sudah mempelajari tentang literasi ya, membudayakan literasi. Kira-kira masih ingat tidak yang kita pelajari kemarin itu apa saja? Masih Silakan apa saja? tentang lingkungan. Ya, Tentang nama-nama. pengobatan. Ya. Tentang pelaksanaan dari lingkungan yang baik. Ya, oke, terima kasih. Jadi pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang lingkungan alam, kemudian lingkungan buatan, dan juga tentang bagaimana cara menjaga lingkungan yang baik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi yang baru dan tema yang baru ya, yaitu tema yang ke-8, subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, menumbuhkan rasa nasionalisme kita atau cinta tanah air kita nyanyikan satu lagu bersama. Siap? Oke, silakan berdiri dulu. Sa
absen yang pertama, nilainya sudah hafal juga. Silakan nanti langsung tinggal mengisi nama ya, terus keadaannya hadir atau tidak. Oke, silakan mulai dari absen yang pertama, silakan maju. Ya, silakan. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran hari ini ada 3 materi ya. Yang pertama yaitu menganalisis lingkungan sehat dan tidak sehat. Kemudian yang kedua menyimpulkan isi teks bacaan. Untuk yang ketiga mempelajari dan mencoba proses terjadinya siang dan malam. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu menganalisis ciri-ciri manfaat, kemudian dampak lingkungan yang sehat dan tidak sehat bagi kita. Nah, jadi di sini nanti kalian akan mempelajari ciri-ciri lingkungan yang sehat itu bagaimana, kemudian yang tidak sehat itu seperti apa, kemudian manfaat dari lingkungan sehat itu bagi kita sendiri, kemudian dampak lingkungan yang tidak sehat bagi kita. Kemudian yang kedua, dapat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Setelah kalian tahu ciri-cirinya kemudian manfaatnya, nah kalian di sini bisa menerapkan dan juga bisa menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, menemukan informasi dan menyimpulkan isi sebuah bacaan. Dan nanti Pak Guru tayangkan sebuah berita atau sebuah cerita. Di situ nanti silakan kalian baca, kemudian isi dari bacaan itu apa silakan kalian simpulkan dan kalian tulis. Kemudian yang keempat, mengetahui proses terjadinya siang dan malam dengan melakukan percobaan. Nah, nanti di sini kalian berkelompok akan mencoba bagaimana sih proses terjadinya siang dan malam. Kenapa bisa terjadi siang, kemudian kenapa bisa terjadi malam hari, sebabnya itu apa. Nah, nanti kalian akan mencoba berkelompok di depan kelas. Kemudian yang kelima, membuat laporan sederhana tentang percobaan mandiri. Nah, nanti kalian akan keluar kelas ya. Di situ nanti kalian akan meneliti, menganalisis tentang lingkungan sekolah kalian yang ada di sini saja. Kemudian setelah kalian menganalisis, silakan tulis hasil analisis kalian di dalam lembar yang sudah Pak Guru sediakan. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini Pak Anwar punya 6 gambar. Punya nama apa? Gambar. Nama apa? Gambar. Nah, dari 6 gambar ini mungkin bisa dilihat di lingkungan sekitar kalian atau bahkan terjadi di lingkungan sekitar kalian. Jadi dari ke-6 gambar ini sekarang silakan Pak Anwar minta silakan dilihat, dicermati. Nanti silakan apa yang kalian lihat dari gambar itu silakan ungkapkan atau silakan kalian utarakan di depan teman-teman kalian. Bisa ya? Bisa. Silakan yang mau mencoba terlebih dahulu siapa? Oke, silakan nanti sambil ditunjuk boleh, mau gambar yang mana boleh, silakan dijelaskan gambar itu tentang apa. Gambar ke-1 yaitu Ya. menunjukkan lingkungan yang kumuh dan lingkungan yang bersih. Ya, terus? Lingkungan yang kumuh disebabkan karena masyarakat sering membuang sampah pada tidak di tempatnya. Terus ada lagi? Dan lingkungan yang bersih karena masyarakat selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, siapa yang mau mencoba dulu silakan. Iza silakan. Gambar 1.
Ya, gambar 1. Gambar 1 menunjukkan gambaran sungai yang kotor dan kumuh dan sungai yang bersih. Oke, jadi di gambar 1 ini menurut Iza di situ ada gambar sungai yang kotor, yang kumuh. Kemudian yang gambar sampingnya itu menunjukkan gambaran sungai yang bersih. Nah, sekarang Pak Guru tanya sama Iza, kira-kira penyebabnya apa sih? Karena sampah yang dibuang di sungai secara sembarangan oleh manusia. Ya, boleh. Atau yang ya, silakan. Oke, silakan tadi gambaran kedua. Gambar kedua menunjukkan perubahan yang kotor dan kumuh. Oke, jadi yang gambar kedua itu menunjukkan atau memperlihatkan kondisi pemukiman yang kotor karena sampah mungkin, karena di situ banyak genangan air. Kemudian yang kedua di situ menunjukkan gambar rumah yang bersih. Nah, kira-kira penyebabnya apa tadi, tahu nggak? Karena masyarakat atau warga bukan saja menjaga lingkungan mereka sehingga sampah berserakan di mana-mana dan tata kelola yang kurang baik. Oke, jadi pada gambar itu, gambar 1 sampai 6 itu menunjukkan ciri-ciri lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat. Oke, nah untuk selanjutnya kira-kira di situ kalian tahu nggak ciri-ciri dan manfaat lingkungan yang sehat? Kita mulai dulu dari ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat, apa yang sehat dulu? Silakan, ada yang tahu? Boleh? Nah. Ya, tidak ada sampah. Terus udara segar. Ya, sudah rindang. Ya, tidak ada bau. Nanti apa lagi? Tempatnya nyaman. Ya, tempatnya nyaman. Ada lagi, silakan. Cukup? Nah, di situ bisa dilihat anak-anak untuk ciri-ciri lingkungan yang sehat bisa dilihat di depan. Yang pertama, udaranya bersih dan segar. Kenapa kok bisa bersih dan segar? Karena di situ tidak ada sampah, kemudian tata kelolanya baik, pohonnya banyak, kemudian banyak tumbuhan hijau yang otomatis akan menjadikan udara di sekitar lingkungan itu menjadi bersih dan segar karena tidak ada polusi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sampah tidak berserakan. Karena apa? Di situ terdapat tempat sampah yang baik, kemudian pengelolaan sampah yang baik, otomatis warga atau masyarakat sekitar akan sadar dalam membuang sampah itu harus pada tempatnya. Ya, kemudian banyak pohon dan rindang. Nah, itu merupakan ciri-ciri lingkungan yang sehat. Jadi kalau lingkungannya sehat itu pohonnya banyak tanaman hijau, baik bunga dan lain sebagainya, tamannya indah, sehingga di situ akan terasa rindang, tidak panas. Gitu. Kemudian yang keempat, saluran air yang bersih dan lancar, terus sumber air yang bersih dan pengelolaan limbah yang baik dan saat lingkungan yang bersih dan sehat. Yang pertama, kualitas udaranya baik. Nah, ketika kita menghirup udara di situ terasa segar, bebas dari bau-bau dan lain sebagainya, di situ berarti kualitas udaranya baik. Coba sekarang kita bayangkan kalau di daerah kalian di situ banyak sampahnya, kemudian selokannya banyak sampah, airnya juga keruh, di situ biasanya akan menimbulkan bau yang tidak sedap atau tidak enak. Nah, itu yang namanya pencemaran udara. Jadi ketika kita bernapas tidak sesegar kalau kita di bawah pohon yang rindang, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jauh dari penyakit. Karena apa? Karena lingkungan kita bersih, otomatis kita akan terhindar dari penyakit. Kemudian yang ketiga, lebih enak dipandang. Kok bisa? Ya bisa, karena lingkungan yang sehat itu otomatis tertata dengan rapi, kemudian sampah tidak berserakan, yang akan menjadikan ketika lingkungan itu kita lihat otomatis akan terasa lebih enak, merasa ya. Jadi ketika kita memandang lingkungan itu, wah lingkungannya bagus, otomatis kan jadi terasa enak dipandang. Oke, kemudian yang kelima, yang keempat, terhindar dari bencana. Ini yang paling penting. Ketika kita bisa menjaga lingkungan kita, otomatis
Yang pertama adalah terhindar dari bencana. Contoh, kira-kira ada yang tahu nggak sih bencana apa yang sering terjadi karena kelalaian manusia menjaga lingkungan? Ya, banjir boleh, gempa bumi ya boleh, apa lagi? Ya, tanah longsor. Oke, boleh ya. Jadi yang sering terjadi karena kesalahan manusia menjaga lingkungan, terutama itu ada banjir. Ya. Contohnya tadi pada gambar yang pertama, yang sungai kotor karena banyak sampahnya. Ketika musim hujan, air akan melebihi atau melebihi batas, kemudian meluap karena tidak mengalir dengan lancar dan menyebabkan sampah, yang akhirnya air tersebut akan meluap ke daratan dan terjadilah banjir. Kemudian yang kedua tadi tanah longsor. Tanah longsor karena apa? Adanya penggundulan hutan karena manusia itu menebang pohon secara sembarangan, yang akhirnya ketika hujan turun air tidak bisa terserap ke tanah dengan baik, yang akhirnya akan terjadi tanah longsor. Nah, sekarang Pak Guru punya tugas buat kalian, silakan berada ke depan. Setelah ini nanti silakan kalian keluar kelas. Pak Guru punya satu tugas buat kalian. Tugasnya mengamati dan menulis laporan singkat tentang kondisi lingkungan sekolah. Jadi silakan nanti kalian keluar kelas, silakan kalian amati lingkungan sekitar sekolah kalian. Kira-kira dari kebersihannya bagaimana, kemudian kondisi lingkungannya bagaimana. Nanti silakan ditulis pada form laporan. Ini sudah tersediakan formnya. Silakan nanti keluar rapi satu-satu, tapi tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap jaga jarak. Silakan kalian amati lingkungan sekitar kalian, kalian tulis hasilnya di lembar ini. Pak? Pak Guru kasih waktu 5 menit cukup? Oke, silakan. Yang sudah dapat bisa langsung keluar bareng-bareng nanti ya. Langsung ditulis, nanti hasilnya disampaikan di kelas. Oke, silakan. Silahkan kalau sudah selesai hasil kalian tadi mengamati lingkungan sekolah kalian, silahkan dibacakan satu per satu. Mau urut absen atau gimana? Urut absen ya. Oke, silahkan sisa dulu sampaikan di depan teman-teman kalian. Genangan air, lingkungan yang bersih dan sehat, tidak ada sampah. Oke, terima kasih. Atau yang kedua, lingkungan sekolah sudah bersih, banyak bunga, tidak ada sampah, banyak warga beda. oke, terima kasih. Yang selanjutnya, siapa? Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi
Ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, anak bisa dilihat di depan. Di sini Pak Anwar punya satu berita. Oke. Silakan nanti bersama kelompok kalian. Kalian baca berita itu, kemudian silakan kalian cari isi ataupun kesimpulan dari berita itu kira-kira apa. Gitu ya. Banjir yang disebabkan karena perubahan tata guna lahan yang menyebabkan air tidak bisa terserap ke tanah sehingga melumpur permukaan. Terus kesimpulannya? Bencana alam bisa terjadi karena faktor alam dan juga manusia. Kita harus waspada dan menjaga dengan cara selalu menjaga lingkungan kita. Oke. Bencana yang tadi ada di berita itu terjadinya siang atau malam? Siang. Siang hari, ya. Baik ya, siang hari ya. Bisa dilihat. Nah, kemudian satu pertanyaan buat kalian. Kira-kira kalian tahu tidak bagaimana proses terjadinya siang dan malam? Ada yang tahu? Silakan. Ya. Karena bumi berputar mengelilingi matahari. Ya, karena bumi berputar mengelilingi matahari. Terus? Karena bumi berputar pada porosnya. Ya, karena bumi berputar pada porosnya. Oke. Tapi biar lebih jelasnya, di sini Pak Ron punya satu video. Silahkan kalian lihat video ini. Nanti per kelompok silahkan didiskusikan. Kira-kira isi dari video itu menjelaskan tentang apa? Paham ya? Bisa dilaksanakan? Oke, silakan perhatikan video ini. Amati bersama kelompok kalian. Silakan tulis hasil diskusi kalian tentang video ini. Oke, silakan perhatikan dulu videonya. Halo adik-adik, tahu nggak sih bagaimana terjadinya siang dan malam di bumi kita? Yuk simak penjelasannya dari animasi ini. Ada fakta menarik dalam proses terjadinya siang malam yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Yang ketiga, bumi berputar pada porosnya, yang biasa kita sebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Keempat, sekali putaran bumi secara penuh memerlukan waktu 24 jam. Kelima, bumi juga mengelilingi matahari, yang disebut revolusi bumi. Proses ini membutuhkan waktu 365 hari. Nah, setelah memahami fakta menarik ini, yuk kita simak bagaimana terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Pada saat belahan bumi terkena sinar matahari, maka di daerah tersebut terjadinya siang hari. Sebaliknya, Bumi. Kemudian yang kedua, tadi memegang lampu senter yang fungsinya adalah sebagai cahaya matahari. Nah, ketika cahaya matahari menyorot ke depan begini, bisa lihat ke depan, ya. Nah, ketika matahari menyinari bagian bumi yang sebelah sini, bisa dilihat. Nah, ini adalah bagian bumi yang terkena sorotan sinar matahari. Bagian bumi yang terang ini itulah yang terjadi siang hari, ya. Nah, begitu sebaliknya bagian belakang bumi yang tidak terkena sorotan sinar matahari atau yang bagian belakang ini yang terjadi malam hari. Isi penjelasan dari video tadi adalah bumi berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Ketika bumi terkena paparan sinar matahari, akan mengalami siang hari
Dan ketika bagian bumi membelakangi arah matahari, maka akan mengalami malam hari. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan. Nanti langsung kumpulkan ke depan. Kasih nama, nomor absen jangan lupa. Ke depan. Yang mengumpulkan salah satu saja bisa silakan dikumpulkan ya teman-teman. Ini selanjutnya ada soal evaluasi tentang materi hari ini, silakan dikerjakan. Soalnya tidak banyak, nanti silakan dikerjakan sebaik mungkin. Usahakan nilai tugas KKN ya. KKN-nya berapa? 7. Silakan usahakan jangan sampai di bawah 7. Dikerjakan sendiri, tidak boleh melihat teman-teman.
Setelah kalian mengerjakan evaluasi tadi, alhamdulillah hasilnya sudah Pak Anwar kasihkan ya. Jadi nanti silakan yang nilainya masih di bawah KKM, nanti Pak Anwar kasih remedi untuk segera dikerjakan. Oke, sebelum kita akhiri untuk kegiatan hari ini, kira-kira hasil dari kegiatan belajar hari ini. Silakan. Oke, 3. Tentang lingkungan sehat. Oke, tentang lingkungan sehat. 5. Tentang lingkungan tidak sehat. Ya, lingkungan tidak sehat. 3. Tentang manfaat lingkungan sehat. Ya, manfaat lingkungan sehat, betul. Dampak lingkungan tidak sehat. Ya, dampak lingkungan tidak sehat tadi. Menyimpulkan isi berita. Ya, menyimpulkan. Ya, menyimpulkan isi berita. Lagi. Terjadi tentang rotasi bumi. Ya, rotasi bumi. Terus siapa lagi? Siapa? Ya, rotasi bumi. Revolusi bumi. Oke, boleh. Jadi hasil belajar kita hari ini tadi yang pertama betul. Yang pertama kita telah mempelajari ciri-ciri, kemudian manfaat lingkungan yang sehat. Kemudian yang kedua, kita telah mempelajari juga tentang ciri-ciri dan dampak lingkungan yang tidak sehat. Kemudian untuk materi yang kedua, kita tadi sudah belajar menyimpulkan dan menggali informasi dari sebuah berita. Kemudian yang keempat, tadi kita sudah mencoba proses bagaimana terjadinya siang dan malam. Oke, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya, kira-kira dari keseluruhan materi tersebut ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, sudah paham semua ya? Ya, kalau sudah, silakan sebelum kegiatan kita ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Teman-teman sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Doa. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Jangan lupa nanti sampai rumah tetap jaga protokol kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker, dan tetap menjaga jarak. Silakan pelajari materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Silakan dipelajari dulu di rumah. Nanti kalau ada hal-hal yang sulit atau perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui grup kelas ataupun langsung waktu ke Pak Anwar. Oke, terima kasih dari Pak Anwar. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.